Hello，大家好，欢迎参加初级汉语语法课，我是李老师。Halo semuanya, selamat datang di mata kuliah Tata Bahasa Mandarin Tingkat Dasar dengan saya Li Laoshi. Pada pertemuan ke-6 kita akan belajar bersama materi yang baru. Mari siapkan modul, buku catatan, alat tulis untuk mencatat karena mungkin materi hari ini sedikit rumit dan banyak tata bahasanya. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang baru, kita akan review sebentar tugas yang sudah dikerjakan oleh Tung Shaman pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama, untuk pengumpulan tugas, jangan lupa untuk di-submit ya, septiarian. Jadi seperti yang lain, ini tugasnya di-submit, jadi terkumpul seperti itu. Kemudian untuk ini kelas B, untuk tugas pertemuan 5 sudah mengumpulkan, kemudian sudah mengumpulkan perbaikan juga. Tetapi pada kelas A kita lihat ada banyak yang tidak mengumpulkan tugas perbaikan. Seperti Firmansyah, kosong, tidak ada. Lalu Meliza juga tidak ada. Padahal Meliza sudah ini ya mengisi komentar di YouTube bahwa siap untuk memperbaiki tapi tidak dikumpulkan. Kemudian ada Febriana, Fadilah, Mareta juga tidak mengumpulkan perbaikan. Jadi ketika mengerjakan tugas yang pada pertemuan hari itu biasanya kan saya juga akan evaluasi ya, bagian apa yang kurang tepat, lalu penulisan yang kurang tepat. Nah, di sana saya meminta untuk memperbaiki supaya untuk latihan, dan di samping itu juga bisa tahu, oh bagian ini saya belum betul, saya perbaiki lagi, saya tulis lagi. Tujuannya seperti itu untuk belajar juga. Jadi hasil dari proses tersebut, Tung Shaman mengikuti perkuliahan, mengikuti evaluasi, memperbaiki juga harus dikumpulkan kembali seperti ini. Tetapi dari kelas A banyak yang tidak mengumpulkan. Kemudian Lausha juga akan mengevaluasi tentang penulisan komentar yang ada di YouTube. Jadi saya baca itu beberapa kali ini, mungkin sekitar 1-2 kali terakhir ini, banyak yang istilahnya sebetulnya tidak ada pertanyaan, tapi ya karena merasa diwajibkan, jadi menulis pertanyaan yang sebetulnya mungkin tidak seharusnya ditanyakan. Nah, ada beberapa itu memang saya balas, saya respon kalau kalimatnya salah, karena di situ juga saya merasa itu adalah proses belajar, dan Tung Shaman bisa belajar dari itu juga, dari hasil diskusi kita. Jadi mempelajari apa, menyimpulkan atau memberikan pertanyaan, kemudian saya merespon. Tapi ada beberapa itu pertanyaannya yang ada di materi-materi yang lain, ada di bab yang lain, itu malah ditanyakan. Saya tidak menyalahkan itu, tapi lebih baik kalau misalnya tidak ada pertanyaan, bisa membuat kesimpulan saja apa yang sudah dipelajari gitu. Misalnya kayak kemarin tuo shao sama ji, itu kalau tuota itu kan di buku ada, kita sudah belajar ya kan, itu saya lihat ada beberapa lah gitu, tidak saya sebutkan satu persatu, tapi itu kan sudah ada, tinggal didalami saja materinya, dipahami, oh iya ini sudah ada. Jadi tidak memaksakan membuat-buat pertanyaan gitu karena tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan sudah jelas bisa membuat kesimpulan saja, resume, oh ini yang saya dapat dari pelajaran hari ini. Lalu ada beberapa yang membuat beberapa pertanyaan ya, misalnya itu di luar konteks. Kalau misalnya itu memungkinkan untuk saya jelaskan secara singkat, saya akan balas. Tapi kalau yang terlalu butuh penjelasan yang terlalu panjang dan banyak, mungkin ada beberapa yang tidak saya jelaskan satu persatu. Jadi itu bisa menjadi pemahaman untuk Tung Shaman. Jadi jangan merasa dipaksa harus membuat pertanyaan, jadi membuat-buat pertanyaan sendiri yang kurang pas saja untuk ditanyakan, karena itu ada materinya gitu. Kecuali misalnya kemarin ada yang bertanya perbedaan Cainar, Cainali, ya tentu saja karena itu sangat sederhana, langsung bisa dijelaskan dengan singkat, pasti langsung saya respon. Begitu, paham ya? Jadi jangan buat pertanyaan-pertanyaan yang itu tuh sudah dipelajari, sebetulnya sudah ada gitu. Jadi gunanya kita mendalami materi, mengulang kembali itu supaya mendapat pemahaman seperti itu. Dan selain itu di materi-materi pada perkuliahan yang lain kan juga saling melengkapi, materinya ada, bisa dipahami lagi gitu. Jadi dipilah-pilih kira-kira mana yang memungkinkan untuk ditanyakan dan yang tidak. Kalau itu sudah ada di materi, sudah pernah ada, ya
dipahami dengan cara mengerjakan latihan soal, jangan membuat-buat pertanyaan-pertanyaan lain. Boleh kok membuat resume, membuat ringkasan, seperti itu ya. Sekarang kita lihat tugas dari beberapa mahasiswa. Saya ambilkan beberapa contoh dari kelas A dan kelas B. Silahkan teman-teman bisa menyimak dan juga mencatat bagian-bagian yang sekiranya masih belum tepat, bisa diperbaiki. Di sini kita akan mempelajari yang pertama membuat kalimat tanya dengan ma. 你是老师吗？苏老师。Nah, di sini kurang kata 是. Saya ya. 苏老师是加拿大人吗？苏老师是加拿大人。Nah, begini. 苏老师是加拿大人, ada 是nya juga di sini. 你外婆是中国人吗? Nah, ini betul. Sama kan seperti yang nomor 2. Ini di sini ada 是吗? 我外婆是中国人。他爸爸是汉语老师吗？他爸爸是汉语老师。Ya, ini lo usah perbaiki bagian ini, kamu tulisnya seperti ini saja. Nah, 妈妈是医生吗？妈妈是医生。对。我爸爸是汉语老师。我爸爸是英语老师。你呢？我爸爸是汉语老师。Oke, betul ya. Ini ditulis ulang, nggak apa-apa. 麦克 kurang gini. Gini, 麦克是英国人，玛丽呢？玛丽是美国人。Jangan lupa titik. 我不是留学生，他呢？他是留学生。对的。我要买印尼语书，你呢？我要买汉语书。他们是学生，你呢？我是老师。Oke, 对的，非常好。这 oke, ini penulisan 这 coba diperhatikan ya. Dia depannya saja yang kurang tepat, ya kan ditulis dari belakang seperti ini. Titik. Seperti angka 3. Gini. Kelihatan jelas ya, baru ditarik ke belakang. Gitu. Jadi jangan langsung lurus gitu aja. 这是一本书. Tunggu ya, lo selingkari dulu, jadi nanti diperbaiki juga. Yang penulisan C-nya masih belum betul. 这是一本书，这是一盘饺子。Oke, sepiring gitu ya. 一块面包 sepotong roti. 一杯茶 茶nya 这个也是不对。Gini dulu. Nah, 这是一碗面条. Oke, 对的，很好，salah. Hanya penulisan ini saja, nanti juga diperbaiki lagi ya, bagian-bagian yang masih kurang tepat dan tanda baca. Yudhistira. Kita lihat tugasnya. 你是老师吗？苏老师是加拿大人吗？你外婆是中国人吗？他爸爸是汉语老师吗？妈妈是医生吗？ Ini salah nulisnya Yudhistira. Di sini kan harusnya Hanyu. Hanyu. 我是汉语老师。玛丽是美国人，她是留学生。我要买汉语书。我是老师. Oke, nggak apa-apa, boleh kok langsung ditulis jawabannya, tapi harus diperhatikan penulisan Hanzi-nya juga tepat. 这是一本书，这是一盘饺子，这是6个面包，这是一杯咖啡，这是一碗汤面呀，面条。Nah, kita sudah belajar shengzi, kosakata 面条, 对吧? Oke, betul ya. Hanya penulisan C-nya juga tadi diperbaiki seperti Sela.
Firmansyah. Oke. Ini she lao shi ma. Oh, yang nomor 2 ini apa? Tidak terlalu jelas. Ini lause tidak terlalu jelas ya, Firmansyah. Bukan niren shejongkoren, ini masih salah ini. Ini subjeknya juga salah. Bukan ni, tapi seharusnya ta. Bukan sesama laushe ma, bukan. Firmansyah bisa lihat tadi ada 2 contoh yang sudah laushe jelaskan, bisa diperbaiki seperti itu. Ini juga subjeknya salah. Jadi bagian 1 masih belum tepat semua. Tulisannya tidak jelas, mohon yang jelas. Yang jelas tulisan dan fotonya ya. Mohon diperhatikan untuk Firmansyah. Ini Romawi 2 ini juga salah, kita nggak ada membahas ini. Malaysia, Mekoren, ini nggak ada titiknya. Firmansyah kan sudah langsung ingatkan untuk membuat titik di akhir kalimat. Dan ini sudah pertemuan yang ke-6 loh, bukan pertemuan yang pertama, tapi kamu masih salah, ini tidak ada tanda bacanya sama sekali. Dan tulisannya sangat tidak jelas. Ya, ini saya bisa baca yang washe laushe, hanya kurang titik. Cuman ini, saya tidak mau menerima tugas yang seperti ini. Mohon untuk diperbaiki. Nah, ini juga salah. Ini diminta untuk apa? Romawi 3. Pertanyaannya adalah 这是什么? Berarti jawabannya juga harus 这是. Sebutkan bendanya dan kata satuannya. Contohnya sudah ada tadi yang sudah jelaskan. Baru bendanya apa? Seperti milik Sela dan Yudhistira tadi. Firmansyah, tugasnya harus diperbaiki nih. Terlalu jauh dari yang seharusnya. Melisa, kita lihat apakah sudah ada peningkatan Melisa. Nah, ini kan wo itu saya, nggak mungkin pertanyaannya wo juga kan? Apakah saya guru? Masa bertanya pada dirinya sendiri? Berarti subjeknya harusnya ni. Lihat ya, contoh-contoh yang tadi sudah saya berikan, ini nggak ada tanda bacanya juga. Tidak ada tanda bacanya. Su lao shi shi jian na da ren ma. Bukan titik dong. Bukan titik, tapi tanda tanya. Ini bukan nai-nai. Kita nggak pakai nai-nai. Di sini kosakatanya adalah waipo. Waipo. Wah, kok salah-salah lagi. Ta baba shi. Hanyu lao shi. Kok kamu bikin kosakata sendiri? Kamu dari mana, Melisa, kosakatanya? Ini ada bukunya tidak kamu? Firmansyah sama Melisa ini ada bukunya atau tidak? Kalau tidak ada, tidak membeli, bisa minta tolong temannya untuk difotokan. Supaya tidak salah alamat nih ngerjainnya, beda sendiri kan? Mama shi sheng ma, tanda tanyanya mana? Ini juga nulis hanjanya salah ini. Sheng. Seperti ini. Kok bisa sampai Fuqin, Yiming Zhongwen ini nggak ada, ini juga salah, sama seperti Firmansyah. Meikuo Mali juga salah. Woshi Yiming Guoji Xuesheng juga salah, kok bisa membuat kosakata sendiri. Ini loh sesuai yang di buku. Tidak sesuai. Ini juga bukan Zhongwen Shu. Ini yang jadi salahnya apa? Karena tidak sesuai dengan yang di modul. Tidak sesuai nih. Taman shi lao shi. Taman shi xuesheng ma? Oke, taman shi lao shi. Kalau saya lihat sebentar tadi. Oke, berarti ini salah juga punya Melisa.
Salahnya adalah karena soalnya tadi kan pertanyaannya 他们是学生吗？你呢？你呢 berarti kalau ni di sini kan harusnya 我是老师. Nah, nggak jadi benar ya. Nggak usah hapus. Hmm. 这是什么书? Bukan seperti ini. Ini kan ditanyanya 这是什么?这是一本书. 这是三个饺子. Ini juga sudah boleh. Ini tadi 一本书. Bukan 这是什么? Bukan. Bukan begini, Melisa. Dan ini fotonya juga tidak jelas. Mohon untuk difoto yang jelas seperti teman-teman yang lain nih. Tidak blur nih. Hurufnya kan jelas. Enggak blur tipis-tipis. Mungkin ini juga menulisnya terlalu tipis pensilnya. Nih, nggak kelihatan jelas kan? Dan tugasnya salah ya, Firmansyah dan Melisa. Ayo ditingkatkan lagi pada pertemuan berikutnya. Kemarin sudah sering salah mengerjakan tugas. Milik Natasha. Nah, ini juga jelas tulisannya seperti ini boleh. 你是老师吗？苏老师是加拿大人吗？你外婆是中国人吗？他爸爸是汉语老师吗？妈妈是医生吗？ Nah, ini benar semua. Silahkan dilihat tanda bacanya. Penulisannya jelas. 我爸爸是汉语老师. Nah, ini bukan 我爸爸. Lihat subjeknya. 我爸爸是英语老师. 你呢? Kamu? Berarti kan 我是汉语老师. 玛丽呢？玛丽是美国人。她呢？她是留学生。你呢？我要买汉语书. 对的, ini titiknya begini. Jangan begini. 他们是学生, 你呢? 我是老师. Ya, ini bisa ditambahin kata bilangan ya. 这是一本书. 这是三个饺子. 这是一个面包. 这是一杯咖啡. 这是一碗面条. 这是一碗面条. Ditambahin aja kata satuan. Nah, kita lihat dari contoh yang tadi sudah disampaikan. Ada yang masih salah penulisan Hanse-nya. Masih ada yang salah tanda baca, tidak ditambahkan tanda baca, dan ada yang salahnya jauh sekali, tidak sesuai dengan buku. Sekali lagi, jika tidak memiliki buku, bisa minta difotokan temannya, teman satu kelas, supaya tugas yang dikerjakannya tidak salah. Tidak salah sekali lagi. Dan beberapa mahasiswa yang lain juga ada yang masih salah penulisan Hanse, tanda baca, dan kalimatnya salah ada, tetapi tidak semua lo tampilkan di sini. Hanya kalau Firmansyah dan Melisa ini salahnya terlalu jauh di luar dari konteks modul yang ada. Mohon untuk diperbaiki dan lebih baik lagi di pertemuan berikutnya. Nah, sekarang kita akan memasuki materi yang baru. Ini seperti tadi yang Lausha bilang, materi yang baru ini agak sedikit rumit dan ada banyak, jadi mohon fokus, siapkan hati, pikiran untuk mempelajari materi yang baru ini. Kemudian, nanti sepanjang perkuliahan setelah selesai mendengarkan video YouTube pembelajaran ini, Tung Syaman bisa bersama dengan anggota kelompok atau dengan teman-teman dekat, bisa bekerja sama, berdiskusi, membahas bersama agar lebih paham lagi materi ini ke depannya. Kita akan pelajari tentang kalimat retoris. Kalimat retoris atau dalam bahasa Mandarin kita sebut fan wen ju. Fan wen ju. Kalimat retoris ini kalimat yang tidak mengharuskan pendengar menjawab pertanyaan. Ini hanya sebagai ekspresi dari pembicara. Dan bentuk kalimat negatif itu biasanya mengungkapkan hal positif. Dan sebaliknya,
Sedangkan bentuk positif biasanya dia mengungkapkan hal negatif. Contoh yang pertama adalah 不是什么什么吗？不是什么什么吗？ Bentuk kalimat ini untuk mengungkapkan sebuah peringatan atau mengungkapkan ketidakmengertian penanya sebagai ungkapan ketidakpuasan pada sebuah situasi. Misalnya, kita lihat di sini jam 10 pagi. 10点, 早上10点, jam 10 pagi, dia masih tidur. Padahal ini adalah masa-masa sekolah, kuliah, bukan hari libur. Kemudian mamanya bertanya, 别睡了，你今天不是有课吗？别睡了，你今天不是有课吗？我马上就起床了，我马上就起床了。别睡了，jangan tidur lagi. 你今天不是有课吗？ Bukankah kamu hari ini ada kelas? Nah, tetapi di dalam kalimat ini, si mama ini dia bukan bertanya ada kelas atau tidak. Dia tahu, justru dia tahu hari ini ada kelas, tetapi karena jam kelas malah digunakan untuk tidur, itu adalah hal yang membuat mama itu tidak puas dengan kondisi itu. Jadi dia menggunakan kalimat ini untuk bertanya, bukankah hari ini ada kelas? Gitu. Nada bertanyanya juga maksudnya bukan dia tanya ada kelas atau tidak, bukan, tapi bukannya hari ini ada kelas. 不是有课吗？你今天不是有课吗？ Kemudian dia menjawab, B atau anaknya, 我马上就起床了, saya segera bangun. Begitu. Jadi ini salah satu contoh yang pertama, menandakan, mengekspresikan ketidakpuasan si penanya. Kemudian 我们都是印尼人，我们都是印尼人, kita semua adalah orang Indonesia. Ada tidak orang Indonesia yang tidak tahu Pulau Bali? Tentu sejauh ini sebagian besar tahu tentang Pulau Bali. Nah, kalau misalnya ada yang tidak tahu Pulau Bali, nah kita lihat ya di sini ada kalimat 你不知道巴厘岛，你不知道巴厘岛. Ini adalah 巴厘岛, Pulau Bali. Kamu tidak tahu Pulau Bali? 你不是印尼人吗? Bukannya kamu orang Indonesia? Kamu nggak tahu Bali? Bukannya kamu orang Indonesia? Jadi dia tidak menanyakan kamu orang dari negara mana, tidak. Di kalimat ini. Karena dia merasa heran, dia merasa aneh, dia merasa tidak puas. Makanya dia melontarkan kalimat ini. Bukannya kamu orang Indonesia? Kamu tidak tahu Pulau Bali? Kemudian ternyata si B dia menjawab dengan respon 我不知道中文怎么说我不知道中文怎么说 saya tidak tahu bagaimana mengatakannya dalam bahasa Mandarin. Nah, tapi yang jadi kunci utama adalah kalimat yang dikatakan A ini tadi. 你不是印尼人吗？你不是印尼人吗？ Bukannya kamu orang Indonesia? Bukankah kamu orang Indonesia? Next. 下雨了，天气预报不是说今天没有雨吗？下雨了，turun hujan. 天气预报，weather forecast atau ramalan cuaca. 不是说今天没有雨吗？ Bukannya mengatakan hari ini tidak ada hujan. Jadi dia tidak bertanya hari ini 天气预报 ada mengatakan cuacanya hujan atau tidak ya. Tidak seperti itu, tapi dia merasa tidak puas loh. Bukannya tadi di 天气预报 itu gambarnya matahari cerah, kenapa tiba-tiba hujan? Maka sebagai respon ketidakpuasan, orang tersebut mengatakan 下雨了，天气预报不是说今天没有雨吗？不是说 bukankah mengatakan tidak ada hujan? Kok hujan? Jadi ini adalah ekspresi dia merasa tidak puas dengan kondisi tersebut. Kemudian kita akan mempelajari tentang kata ganti tanya. Mengungkapkan ketidakmengertian pembicara, ketidakpuasan, tidak setuju
terhadap sebuah kondisi atau situasi. Nah, apa saja? Ada beberapa. Yang pertama adalah 谁 和什么. Artinya masih sama dengan arti semula. Seperti apa? Kita lihat contoh kalimatnya ya. Teman-teman juga boleh ikut baca. Kalau sudah kenal semua hanzi-nya, bisa baca bersama-sama dengan 老师. 那本书那么贵，谁要买？那本书那么贵，谁要买？ Buku itu begitu mahal, siapa yang mau beli? Di sini tidak mengandung makna menanyakan orang ada yang mau beli atau tidak, bukan. Tapi karena kondisi buku tersebut terlalu mahal, begitu mahal, jadi 没有人要买, tidak ada orang yang mau beli. Contohnya, buku kotak-kotak yang teman-teman pakai sekarang untuk mengerjakan PR. Misalnya dijual harganya 1 juta. Apakah ada yang mau beli? 谁要买? Siapa yang mau beli? Gitu, jadi kondisinya seperti itu. 那本书那么贵，谁要买? Buku itu begitu mahal, siapa yang mau beli? Jadi artinya adalah 没有人要买, tidak ada yang mau beli. Kemudian 你什么时候说? 你什么时候说? 什么时候 itu artinya kapan. 什么时候 kapan. Kamu kapan bilang? Kamu kapan mengatakan? Yang dimaksud adalah 他还没有说. 他还没有说. Kondisi itu adalah dia itu belum mengatakan, dia belum mengucapkannya. Misalnya, hari ini kelas A, kelas B mau belajar bersama beberapa orang. Mau janjian belajar bersama. Lalu tiba-tiba ada satu orang yang tidak tahu kalau ada kegiatan mau belajar bersama, mengerjakan tugas tata bahasa. Lalu ternyata belum ada yang memberitahu dia kelewatan. Dan teman-temannya bilang, loh kamu kok belum datang? Karena dia merasa belum ada yang memberitahunya, dia bilang, 你们什么时候说? Kalian kapan bilang kalau mau ada ngerjain bareng? Aku nggak tahu, karena 你们还没有说. Kalian belum mengatakan, belum membahas hal itu dengan saya. Jadi di sini kondisinya adalah orang tersebut dia belum mengatakan, orang pertama dan orang kedua merasa tidak tahu, sehingga orang kedua mengatakan 你什么时候说? 你们什么时候说? Kapan bilangnya? Kapan mengatakannya? Dalam kondisi yang seperti itu. Lalu 哪儿, 哪里, dan 怎么yang berarti bantahan. Nah, kemarin ada yang nanya kan, untuk menanyakan lokasi, bedanya 哪儿 dan 哪里. Sekarang muncul, ada 哪儿 dan 哪里. Misalnya, di sini lihat contoh yang pertama ya. 我们班有30个学生，哪儿有100个学生？我们班有30个学生，哪儿有100个学生？ Kelas kami ada 30 orang. Mana ada 100 orang? Nah, kelas A dan kelas B juga gitu. Kelas A tanya, kelas B ada 50 orang ya? 没有. Enggak, 我们班有30个学生，哪儿有50个学生? Kelas kami hanya ada 30 orang. Mana ada 50 orang? Jadi, kondisi yang sesungguhnya adalah dalam kelas tersebut 不到100个学生. 不到100个学生, tidak sampai 100 orang dalam kelas tersebut. Contoh yang kedua, 老师给你1个月的时间，怎么还没写？老师给你1个月的时间，怎么还没写？ 老师 memberikan kamu waktu 1 bulan, bagaimana bisa tidak selesai menulisnya? 还没写, belum menulis ya. Kenapa belum menulis? Bagaimana bisa belum menulis? Dan kondisi yang seharusnya bagaimana? 应该已经写完了. Seharusnya sudah selesai, diberi waktu 1 bulan. 1个月, waktunya 1 bulan. Harusnya kan selesai, kenapa tidak selesai? PR tata bahasa juga diberi waktu 2 hari, 2-3 hari. Dengan jumlah soal yang sedikit, tidak sampai 50 soal.
tapi ada yang tidak mengerjakan. 老师 bisa bertanya, 老师给你3天的时间，怎么还没做完？老师给你们3天的时间，怎么还没做完？ Nah, lalu bisa menerapkan kalimat ini juga, misalnya dalam kondisi seperti itu. Soalnya hanya 10 sampai 15 soal. Waktunya 3 hari. Tapi kenapa belum selesai? Karena harusnya ya sudah selesai. 应该已经写完了，应该已经做完了。 Jadi di sini dia menyatakan bantahan. Ya masih juga ada ketidakpuasan juga di dalamnya karena tidak sesuai dengan kondisi yang seharusnya ada. Jadi boleh ya pakai 哪儿有100个学生, pakai 哪里juga boleh. Nanti supaya nggak ada yang nanya, lo boleh pakai 哪里nggak 老师? Bisa juga 哪儿哪里。什么什么 berarti tidak setuju dan tidak puas. 这件衣服不好看，漂亮什么？这件衣服不好看，漂亮什么？ Baju ini tidak bagus, cantik apanya? Jadi baju itu bu 漂亮, tidak cantik. Lalu misalnya sedang ujian. Ada seseorang yang merasa ujian hari ini mudah kok. Ada seseorang yang merasa susah. Nah, yang merasa susah berkata, aduh, 今天的考试很难. Hari ini ujiannya 很难, sangat susah. Lalu yang merasa ujian hari ini mudah, dia akan berkata, 难什么? Susah apanya? 难什么? Susah apanya? 我都能得到100分呢. 我都能得到100分呢. Saya pun dapat mencapai skor 100. Jadi ujian hari itu punan, tidak sulit. Jadi kita bisa mengekspresikan seperti ini. 难什么? Susah apanya? 漂亮什么? Cantik apanya? Bajunya nggak cantik itu. 好吃什么? 好吃什么? Enak apanya? Makanannya ini 不好吃 ini. Karena seseorang itu merasa tidak puas dan tidak setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh lawan bicaranya. Kemudian kita akan pelajari tentang kalimat pilihan. Ada kata sambung 还是 kalimat pilihan. Nah, di sini dia ada dua benda, dua objek atau dua pilihan di dalam kalimat tersebut. Contohnya, 你喜欢喝咖啡还是茶? 你喜欢喝咖啡还是茶? Ada dua pilihan kan? Kamu suka minum kopi atau teh? Jadi tidak mungkin dia hanya satu benda saja. Harus ada dua karena sebagai opsi atau pilihan. 你喜欢吃米饭还是面条? 你喜欢吃米饭还是面条? Kamu suka nasi atau mie? 你爱我还是他? 你爱我还是他? Kamu mencintaiku atau dia? 还是 atau. 或者 pihak pembicara memberitahukan ada beberapa kemungkinan. Tetapi 或者 ini tidak bisa digunakan untuk bertanya. Dia hanya digunakan sebagai dalam kalimat berita. 或者 juga artinya atau. Tapi dia hanya di dalam kalimat berita. 我们吃面条或者包子我都可以. 我们吃面条或者包子我都可以. Kita makan mie atau 包子, saya bisa semuanya. Dia bersedia semuanya. Ini ada dua pilihan, tapi bukan kalimatannya, jadi tidak menggunakan 还是, tapi menggunakan 或者. 我们去 the park 或者去 Hartono Mall 都可以. Pergi ke the park atau ke Hartono Mall, oke, bisa semuanya. Nah, tadi penjelasan mengenai materi hari ini, ada kalimat retoris, kemudian ada hal-hal yang kita gunakan, kata-kata bantu ketika kita merasa tidak puas, tidak setuju dengan suatu keadaan. Kemudian ada 还是 dan 或者 yang artinya atau, tetapi dia digunakan dalam kalimat tanya dan kalimat berita saja.
Nah, sudah selesai penjelasan hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan video pembelajaran hari ini. Silakan mengerjakan tugas dengan diskusi kelompok. Nanti akan saya lihat jika hasilnya masih belum maksimal, banyak yang masih kurang bagus, nanti saya akan betul-betul membagi kelompok yang khusus untuk tata bahasa. Sementara ini bebas, silakan bisa bekerja sama, berdiskusi, belajar bersama-sama dengan teman-teman satu kelasnya. Tulis pada buku kotak-kotak soal latihan pada topik ke-6. Ini agak cukup banyak sehingga disarankan untuk tidak mepet-mepet saat mengerjakan dan saat submit tugas. Nggak banyak juga kok. Tidak sampai 20 nomor. Mungkin hanya sekitar 15 nomor saja. Jangan mepet-mepet, tugas perbaikan juga dikumpulkan dengan deadline yang sama dengan tugas yang baru hari ini. Beri nama tiap lembar, gambarnya tolong lebih jelas, lebih baik lagi, tulisannya juga lebih jelas ya. Tadi ada beberapa catatan untuk beberapa mahasiswa, kiranya bisa diperbaiki di pertemuan berikutnya. Nah, jika ada pertanyaan boleh dituliskan, tapi sebelum bertanya, pahami dulu, tidak asal bertanya atau membuat pertanyaan yang tidak ada dibuat ada. Kemudian jika tidak ada pertanyaan, bisa membuat kesimpulan hasil belajar. Apa saja yang sudah dipelajari dan boleh membuat contoh kalimat juga. Tidak boleh sama dengan mahasiswa yang lain karena disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Mana yang belum paham atau bagaimana kesimpulannya pasti setiap orang kan berbeda. Kemudian jangan lupa dituliskan nama serta NIM sebagai presensi sudah mengikuti perkuliahan melalui video YouTube hari ini. Kiranya kelas A dan kelas B bisa meningkatkan lagi performanya dalam perkuliahan, baik dalam mengikuti perkuliahan dan juga mengerjakan tugas, dan sehat selalu serta tetap semangat dalam menjalani aktivitas pada hari-hari ke depan. Kita sampai di sini dulu. Terima kasih. 好，谢谢大家。再见。